Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Eva Kristina, melayani di Jemaat GKI Berengkasih, ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai ayat 10 dengan perikop Tuhan, gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita memberikan suatu tugas kepada seseorang, apa harapan kita? Tentu kita berharap tugas yang kita berikan itu dikerjakan, bahkan dilakukan dengan sangat baik. Dan kira-kira apa yang kita rasakan jika misalnya tugas yang kita berikan kepada orang yang kita percayai tidak dikerjakannya? Tentu kita akan merasa kecewa, kesal, bahkan marah terhadap orang yang kita percaya itu untuk melakukan sesuatu yang kita embankan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, nas kita hari ini berbicara tentang gembala yang jahat dan gembala yang baik. Mengapa dikatakan jahat? Karena gembala tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan sebagaimana mestinya. Seorang gembala berperan penting dalam kelangsungan kehidupan kawanan domba-dombanya. Bahkan mungkin dapat dikatakan kehidupan domba-dombanya ada di tangannya. Karena apa? Karena sang gembala yang bertugas menuntun kawanan dombanya untuk mencari makan minum, untuk menjaga domba-dombanya agar tidak tersesat, bahkan untuk melindungi domba-dombanya dari serangan binatang buas. Tetapi gembala yang jahat ini lalai dalam pekerjaannya dan hanya memperhatikan dirinya sendiri, tidak peduli terhadap keberadaan kawanan dombanya. Entah mereka sakit, tersesat, atau mati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kira-kira apa hal yang pantas dilakukan kepada gembala yang jahat itu? Kita melihat dari nas kita pada hari ini di ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan, "Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu dan aku akan menuntun kembali domba-dombaku itu dari mereka dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku." Jadi dari ayat yang ke-10 ini kita melihat bahwa domba yang jahat itu diberhentikan dari pekerjaannya. Jadi jika kawanan domba terus digembalakan oleh gembala yang jahat, maka domba-domba tersebut pasti selalu dalam bahaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari nas kita hari ini. Yang pertama, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Kerjakan setiap tugas kita dengan sebaik-baiknya. Karena setiap tugas yang diberikan kepada kita, sebenarnya itu mengandung suatu kepercayaan kepada kita. Dan kepercayaan adalah sesuatu yang mahal harganya. Jika orang mengatakan kesempatan tidak datang 2 kali, maka sebenarnya kepercayaan itu mirip-mirip dengan kesempatan tadi, tidak diberikan 2 kali. Yang kedua, dari firman Tuhan ini, dalam perikop hari ini dan teks kita terlihat jelas perbedaan antara gembala yang jahat dan gembala yang baik. Gembala yang jahat hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan keadaan domba-dombanya. Sedangkan gembala yang baik adalah gembala yang memperhatikan setiap domba-dombanya dan menjaga kawanan dombanya dengan sangat baik, bahkan rela bertaruh nyawa demi domba-dombanya. Gembala yang seperti ini memang patut disebut sebagai gembala yang baik, sebab ia melakukan tugasnya dengan sempurna. Siapakah gembala baik yang dimaksud dalam nas kita? Seperti dalam perikop dikatakan Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik, dan ini adalah fakta. Dalam perjanjian baru misalnya dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18, Yesus sendiri mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik. Ia adalah seseorang yang sangat mengasihi kita. Kasihnya tiada bandingnya.
Dan bukti kasih-Nya adalah ketika Ia rela mati untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan peristiwa tersebut sudah kita peringati dalam Jumat Agung kemarin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah, apakah makna peringatan Jumat Agung kemarin masih ada di hati kita hingga saat ini dan seterusnya? Atau selesai di hari itu juga? Apakah peringatan Jumat Agung kemarin membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan atau tidak? Mari kita selidiki hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar hari ini, yang mengingatkan kami agar kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas setiap tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kami. Terlebih jika itu semua berasal daripada Tuhan, biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Firman-Mu juga mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Kami bersyukur Tuhan sebab kami memiliki gembala yang baik seperti Engkau. Engkau selalu ada menjaga melindungi kami. Tak pernah sekalipun Engkau membiarkan kami dalam kesulitan dan bahaya. Haleluya. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang berada di Hanjak Maju Jemaat GKI Bethesda. Berkatilah jemaat Tuhan di sana, jaga lindungi mereka. Beri mereka kesehatan, kekuatan, dan berkati rumah tangga, anak-anak, rencana dan kerja, harapan dan cita-cita mereka. Biarlah oleh kasih-Mu mereka hidup dalam persekutuan yang penuh dengan cinta kasih, sehingga mereka dapat menjadi jemaat yang kokoh, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Dan Tuhan juga berkati setiap program majelis jemaat di sana, agar setiap apa yang mereka programkan dapat mereka laksanakan dengan baik sepanjang tahun ini dan seterusnya. Dan kiranya mereka boleh bekerja sama untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami semua seluruh sidang jemaat-Mu, di mana saja jemaat Tuhan berada. Biar Tuhan jaga, pelihara, dan lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.